Salam teman-teman dimanapun Anda berada, salam sukacita. Pada saat ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang penyampaian daripada saudara kita Ustadz Musri Situmorang, yang dimana dia menjawab seorang mantan aktivis gereja yang membahas tentang jalan keselamatan. Dan juga saudara kita Ustadz Situmorang ini mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, dia hanya utusan atau nabi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan pendapat atau sanggahan terhadap ini, oleh karena itu kita terutama dulu kita lihat cuplikan video saudara kita ini. Sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi teman-teman di Asalam buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari ya keluarga. Perjanjian liturgi ya, perjanjian gereja. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam, memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil. Ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam. Karena diperbandingkanlah dua ayat, ya Ihdinash Shiratal Mustaqim dengan satu ayat di Kristen biasa jadi andalan orang jadi kafir, itu adalah aku adalah jalan kebenaran. Yohanes. Barang siapa yang percaya aku, dia tidak akan binasa melainkan melalui hidup yang kekal. Betul ya. Ayat ini saya temukan pada saat saya lagi haji, itu kok sama. Di Quran saya lupa di surat 2 apa surat 3 gitu ya. Sama, tapi surat 3 itu. Surat 3. Nah, akunya ini oleh di Injil itu diasosiasikan tuh Yesus. Padahal bukan. Aku itu adalah Allah. Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya surat Maryam itu udah jelas, putra Maryam. Isa putra Maryam. Oh, ya. Padahal di Injil juga ada Isa putra Maryam, tapi mereka luar biasa melakukan bid'ahnya. Jadi poin saya adalah kenapa saya juga terlambat mendapatkan informasi seperti itu poinnya. Betul. Karena saya melihat di kurikulum agama juga nggak pernah. Tidak ada muncul. Tidak pernah mengetahui hal yang demikian. Jadi kalau demikian ya saya sih nggak pernah menyalahkan kenapa orang tidak berpindah ke Islam. Tapi mungkin mereka nggak tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Iya, betul. Karena ini masalah doktrinasi. Jadi itu Pak. Ya. Bagus sekali. Begini. Tapi nama juga saya nggak boleh rubah. Karena itu dari bapak saya. Enggak apa-apa. Tapi nama harian Bapak apa ganti aja. Assalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ganti aja Munzir atau apalah gitu ya. Karena Bapak pemberi peringatan di gereja. Bapak tahu nggak? Boleh waktu saya jelasin dulu? Ada dua ayat membuat orang Nasrani itu bangga dengan agamanya. Tidak nyambung, mari. Jangan bohong. Bapak tahu? Saya, maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah. Lebih hafal saya dari Bapak. Meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes. Inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Saya bilang pada zaman itu pembawa wahyu Isa Al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Selesai. Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastur, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah. Muhammad gak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan? Nah saudara-saudara, setelah kita melihat cuplikan video yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz Musri Situmorang ini, dalam penyampaiannya ini saya pikir adalah sebuah kesalahan atau pemahaman yang salah. Saudara kita Situmorang ini memiliki kesalahan dan memutarbalikkan fakta. Nah, oleh karena itu saya mau luruskan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas dikatakan saudara bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Nah, saat ini saya akan membacakan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Begini saya jelaskan ya. Di dalam ayat 4 dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pertanyaan murid Yesus yang bernama Thomas. Lalu kemudian apa kata Yesus? Di ayat ke-6 kita lihat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, jelas di sini dikatakan bahwa di dalam Yohanes ini yang berkata itu Yesus, "Akulah jalan dan hidup." Bukan orang lain. Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan hidup." Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah jalan kebenaran. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dilanjutkan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dalam hal ini saudara, Yesus menjelaskan bahwa tidak ada yang ke surga, yang masuk surga, tidak ada satupun manusia di dunia yang akan masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus, melalui percaya kepada Yesus. Ya. Artinya saudara-saudara, bahwa Yesus adalah yang menghakimi dunia. Ya. Yesus adalah juru selamat dunia. Maka setiap makhluk yang hidup di dunia ini, ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia masuk surga. Ya. Lalu dijelaskan di ayat selanjutnya, kita lihat di ayat ke-7. "Sekarang kamu mengenal aku." Yesus berkata, "Sekarang kamu mengenal aku." Lalu kemudian, "Pasti kamu juga mengenal Bapakku." Apa kata Yesus? "Ketika engkau mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa." Kamu mengenal Allah. Ya. Lalu kemudian di situ dikatakan, "Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dalam ayat ini saudara dijelaskan, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini perkataan Yesus. Ketika murid-muridnya melihat Yesus, maka Yesus berkata, "Engkau telah melihat Allah itu sendiri." Karena Allah itu adalah pribadinya Allah, Yesus itu. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dijelaskan, dan kamu telah melihat Dia. Ketika mereka murid-muridnya melihat Yesus itu, Yesus berkata sendiri, "Pak, kamu telah melihat." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembahasan ini saudara, perlu dipahami dulu bahwa orang Kristiani maupun mualaf-mualaf yang suka menghina-hina Kristen, dalam memahami Alkitab, yang perlu digarisbawahi bahwa orang yang bisa mengerti dan dapat pencerahan terhadap Alkitab itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan memaksakan Alkitab itu untuk masuk di dalam akal dan pikiran dan masuk logikanya. Tetapi saya mau katakan, orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya itu karena pertolongan Roh Kudus. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh saudara kita, Ustadz, yang disampaikan oleh Ustadz Musri Situmorang ini, saya mau katakan ini adalah pernyataan yang memutarbalikkan tentang Injil, dan kemudian disampaikan secara sombong ya. Saya katakan secara sombong karena dalam penyampaian ini agak sombong. Dan juga di situ disampaikan bahwa nanti orang Nasrani adalah masuk neraka. Dan pertanyaan saya kepada saudara kita, Ustadz Musri Situmorang ini, adakah dicatat di dalam kitab suci saudara bahwa Anda ketika memeluk agama Islam, maka Anda pasti masuk surga? Adakah dituliskan di situ bahwa Anda yakin bahwa pasti masuk surga, ada jaminan masuk surga ketika Anda memeluk agama saudara? Lalu kenapa juga banyak ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Muhammad itu didoakan supaya masuk surga? Nah, ini perlu dituntaskan dulu, baru membahas agama orang lain. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang Kristen juga saya mau luruskan hal ini, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita ini bukanlah kebenaran. Ini orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita bahas dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes ini, ya, bisa memberikan kepada kita pemahaman yang benar.
Dan saya jamin saudara, di dalam Alkitab mengatakan tadi, aku adalah jalan dan hidup. Yesus itu yang menjamin itu. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menjamin keselamatan orang, bahwa kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kita hidup selalu bersuka cita, selalu bergembira, dan kita terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya apa yang kita bahas pada hari ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita dan menjadikan motivasi untuk kita terus berpegang di dalam iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian, salam.